Mari kita bersama-sama berdoa. Biarlah pada pagi hari ini kembali Engkau menyapa kami Tuhan, dengan kebenaran-Mu, dan bukan hanya kami mendengar, tetapi betul-betul kami mengalami Engkau Tuhan. Kami mengalami satu relasi yang intim bersama-sama dengan Engkau, dan kami Tuhan mengerti apa yang Engkau mau, dan kami boleh hidup seperti apa yang Engkau mau. Karena itu Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami begitu rindu akan suara-Mu. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berbicara, dan bukan cuma pagi hari ini, sebenarnya satu bulan ini, karena ini berkaitan dengan bulan di mana kita akan mengadakan pelantikan pengurus, maka tema bulan ini kita akan banyak berbicara tentang konsep di dalam pelayanan dan di dalam kepemimpinan, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ini juga nanti kita bisa aplikasikan di dalam banyak sekali aspek kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat satu tema yang penting, yaitu being versus doing. Ya, nanti being itu apa sih gitu ya? Being itu nanti berbicara tentang jati diri kita. Doing itu apa yang kita lakukan, apa yang kemudian menjadi sesuatu yang tindakan-tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, termasuk juga dengan pengejaran akan prestasi dan sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu dasar yang penting, bukan hanya di dalam kita melayani Tuhan, tetapi menjadi dasar yang penting juga di dalam kita melihat akan kehidupan kita. Mari saya mengajak kita melihat dari Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat 27. Dikatakan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu boleh lihat di HP, Bapak Ibu boleh lihat juga di layar yang ada di depan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata dan itu sebenarnya tidak ada, lebih tepat mungkin gambar rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang being versus doing, maka ada satu pertanyaan yang penting yang perlu kita pikirkan bersama, yaitu manusia itu dinilai dari apanya? Ya. Manusia itu dinilai dari apanya? Apakah manusia itu dinilai dari being-nya, jati dirinya, ataukah manusia itu dinilai dari doing-nya, yaitu perbuatan-perbuatannya, perilakunya, prestasinya di dalam kehidupan ini? Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pemikiran yang penting. Kalau kita salah menempatkan, maka seluruh arah hidup kita itu akan dibawa kepada satu arah yang berbeda sekali. Waktu kita menekankan bahwa manusia itu nilainya ditentukan oleh being, maka kita akan mengejar bagaimana saya sebagai seorang manusia, sebagai being. Apa yang harus ada, apa yang harus terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi kalau kemudian kita menentukan bahwa nilai hidup kita itu ditentukan oleh doing kita, prestasi-prestasi kita, perilaku-perilaku kita, maka hidup kita akan berbeda sekali kita bawa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menentukan prestasi, maka nanti itu kita akan bawa seluruh, misalnya sekolah, itu yang penting adalah nilai. Maka kemudian yang penting adalah dalam bekerja bagaimana saya mendapatkan kekayaan. Dan itu yang menjadi pengejaran. Termasuk mungkin di dalam pelayanan kita, maka itu yang kemudian menjadi yang mendrive, itu yang mendorong seluruh pelayanan kita di dalam gereja. Yaitu apa yang kemudian saya lakukan ini, lakukan itu, apa yang kemudian orang lihat dari prestasi-prestasi saya di dalam pelayanan.
Maka manusia itu ditentukan oleh apa? Ini menjadi pertanyaan yang penting. Being kita atau doing kita? Maka kalau kita bertanya lagi, mana yang menentukan? Ya, being menentukan doing ataukah doing menentukan being kita? Ya, being itu berbicara tentang jati diri, doing tentang perbuatan dan prestasi-prestasi dalam hidup kita. Maka disinilah saya ingin coba kita melihat sejenak kepada kebenaran firman Tuhan, dan terutama saya akan ingin memulai dengan berbicara tentang being. Apa sih being, jati diri manusia? Maka pertanyaan yang penting bagi kita yang harus kita pikirkan, waktu kita tadi membaca di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, ketika manusia itu diciptakan menurut gambar rupa Allah, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah manusia itu, ini bicara tentang being dulu ya, tentang beingnya. Apakah manusia? Maka clear sekali dikatakan manusia itu adalah gambar rupa Allah. Alkitab dengan jelas sekali kalau kita lihat dari perjanjian lama, perjanjian baru, gambar dan rupa itu menjadi sesuatu yang sentral bagi kita umat manusia, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nanti di dalam perjanjian lama itu gambar dan rupa Allah, gambar rupa Allah, tetapi gambar dan rupa Allah itu rusak. Maka di dalam perjanjian baru ada karya penebusan di dalam Kristus, sehingga kita ini kemudian dipimpin untuk menjadi gambar dan rupa Allah. Menjadi itu dengan apa? Melalui gambar dan rupa Kristus. Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Maka ini satu tujuan yang kemudian penting sekali, yang kemudian Alkitab tekankan berulang dan berulang kali. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata gambar rupa Allah itu dari kata Ibraninya Shelem dan Demut. Kata Shelem itu punya arti ukiran, pahatan, patung atau potret atau cermin. Tapi zaman kuno tidak ada cermin ya. Nah, kata Demut itu memiliki arti sesuatu yang menyerupai. Maka gambar rupa, kata dan tidak ada, menunjuk kepada arti potret, pahatan, patung yang menyerupai Allah. Dan biasanya patung, pahatan atau gambar itu dalam dunia kuno itu merupakan apa ya? Kalau di dalam sebuah wilayah ada patung seorang raja, maka itu merefleksikan wilayah kekuasaan dari seorang raja tersebut. Nah, kita ini sebagai patungnya, sebagai gambarnya, sebagai ukirannya, atau kalau dalam zaman modern juga sebagai cermin, maka kita itu merupakan refleksi dari diri Allah. Kita itu merupakan representasi kehadiran dari Allah. Kita itu merupakan wakil daripada Allah di muka bumi ini. Maka ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Maka pemahaman kita tentang gambar rupa Allah itu, kita ini merefleksikan diri Allah. Kita itu mempresentasikan kehadiran Allah. Kalau demikian, apa yang direfleksikan dalam diri Allah? Maka ada dua hal yang penting sekali yang direfleksikan di dalam dari diri Allah melalui kita sebagai gambar rupa. Yang pertama adalah sifat-sifat atau karakter-karakter dari Allah itu sendiri. Makanya kemudian kalau kita lihat kita ini manusia memiliki karakter-karakter apa? Pengetahuan, pikiran, hikmat, kebenaran, kekudusan, kasih dan sebagainya. Maka hidup kita sebagai refleksi Allah itu memancarkan karakter-karakter Allah. Tetapi sayang memang setelah manusia jatuh dalam dosa, maka karakter-karakter Allah itu menjadi rusak dan tidak nampak lagi. Kasih yang seharusnya digambarkan sebagai kasih yang begitu indah, kemudian didegradasikan, direndahkan sampai serendah-rendahnya menjadi apa? Hanya di dalam konotasi apa? Seksual. Maka kemudian kalau kita bicara dalam zaman ini, kalau bicara tentang love, apalagi kalau nonton drama-drama gitu ya dan sebagainya, sinetron-sinetron, selalu ujungnya apa kalau love? Kalau enggak ciuman, seks. Ya.
Bukan berarti saya ngomong di dalam pernikahan seks itu buruk, bukan. Tetapi kemudian kita melihat gambaran ketika gambar itu menjadi rusak. Tetapi di dalam perjanjian baru, di dalam karya penebusan Kristus, gambar itu kemudian apa? Dipulihkan potensinya untuk kemudian kita bisa hidup, merefleksikan kembali akan karakter-karakter dari Allah. Misalnya kita lihat Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Misalnya Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka nanti kalau kita lihat Petrus beda lagi. Petrus penekanannya kepada ujung-ujungnya adalah kasih. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana kemudian berbicara sebagai gambar rupa Allah, kita ini harusnya memancarkan karakter Allah. Nanti dalam Galatia pasal 5, kan setiap Rabu kita membahas kita bahas Korintus ya. Nanti dalam Galatia pasal 5 itu bicara tentang buah Roh Kudus, itu bicara tentang karakter, dan itu menjadi hal yang penting sekali. Karena itulah jati diri kita. Jati diri kita nampak melalui karakter-karakter yang semakin hari semakin serupa Kristus. Karakter-karakter yang semakin hari semakin serupa dengan Allah yang menciptakan kita. Terutama bicara tentang hal itu adalah Allah Tritunggal. Maka yang kedua, jati diri manusia sebagai gambar rupa Allah itu merefleksikan tentang relasi. Ya, maka manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang berelasi. Kenapa kok kita diciptakan sebagai makhluk yang berelasi? Karena Allah kita adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mereka saling berelasi di dalam kasih. Itu mereka berelasi satu dengan yang lain. Makanya gambaran relasi kita, manusia sebagai makhluk berelasi, itu sendiri gambaran daripada Allah Tritunggal. Maka ada tiga relasi kita dengan Allah. Maka kita dengan Allah adalah bagaimana kita di dalam hidup kita itu kita hidup mempertanggungjawabkan, ya, tapi bukan dengan ketakutan. Karena kita menyadari hidup kita ini adalah anugerah, maka saya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi juga kemudian relasi kita dengan Allah bukan cuma kemudian saya ingin lakukan itu, lakukan ini. Dan yang konsep yang paling penting di dalam relasi dengan Allah adalah apa? Keintiman dengan Allah. Makanya kalau kita baca Kejadian, itu kemudian dikatakan Henokh hidup bergaul. Ada relasi yang begitu intim dan itu menjadi penekanan. Maka Abraham juga begitu intim. Kita melihat Nuh sendiri juga hidup bergaul dan berulang kali hidup bergaul. Ada satu keintiman yang begitu dalam. Kita bukan takut melakukan sesuatu salah kemudian dihukum, bukan. Tetapi kita seperti seorang yang pacaran gitu loh Bapak Ibu ya. Saya itu begitu mengasihimu sampai saya itu tidak mau menyakiti hatimu. Maka gambarannya seperti itu. Bahkan lebih dalam lagi, kemudian digambarkan umat Tuhan sebagai apa? Mempelai perempuan. Maka itu gambaran yang begitu dalam, begitu intim. Dan relasi yang intim itulah yang kemudian mempengaruhi kemudian seluruh kehidupan kita. Kita sebagai gambar rupa Allah itu juga diciptakan berelasi dengan sesama kita. Di dalam kasih, karena karakter kita ada kasih, ada kekudusan, keadilan, hikmat, maka di situ ada kasih, persahabatan, saling melengkapi, saling membangun dan sebagainya. Seharusnya itu yang terjadi, bukan? Di dalam diri kita sebagai gambar rupa Allah. Ada relasi dengan alam, bagaimana kita memelihara alam, bagaimana kita bekerja di dalam dunia pekerjaan, di dalam marketplace untuk menjadi berkat. Bekerja dengan integritas, itu merefleksikan juga karakter daripada Allah. Bekerja bukan untuk membangun diri sendiri. Saya senang istilah bahasa Inggrisnya itu cultivate. Ya, kita bukan cuma mengcultivate diri kita, tetapi kita juga membangun atau mengcultivate orang lain. Bukan bekerja untuk apa? Saya tinggi, orang lain harus lebih rendah. Bukan.
Maka ini adalah gambaran-gambaran yang seharusnya menjadi jati diri kita, menjadi being kita. Karena memang kita itu makhluk berelasi. Bapak Ibu, dalam diri manusia, ketika manusia gagal di dalam berelasi, maka manusia akan mengalami apa? Ada banyak hal, kekacauan di dalam hidup. Ketika relasi kita dengan sesama menjadi rusak, maka kita hidup dalam loneliness, kesepian. Bukankah dalam hidup ini kita menemukan satu kehidupan yang apa? Kita semakin hari semakin lonely, semakin hari semakin kesepian. Kenapa? Karena being kita, yaitu relasi itu rusak. Makanya kemudian kadang-kadang kita menjadikan relasi itu tidak penting di dalam hidup ini. Padahal itu menjadi hal yang jati diri manusia. Engkau orang tua waktu engkau dengan anak relasimu begitu buruk. Walaupun kau paksa anakmu nanti setelah nikah tinggal bersama-sama dengan engkau akan lonely karena anakmu akan pergi, akan memberi batas, akan memberi jarak. Kenapa? Karena rusak. Suami istri kenapa menikah? Bukannya kemudian menikah, banyak orang menikah karena supaya nggak sepi kan, tapi justru setelah memasuki pernikahan justru mengalami kesepian. Karena gagal membangun relasi. Ini aneh ya. Makanya kemudian inilah diri kita, karena kita memang makhluk yang berelasi jati diri kita. Makanya kemudian kalau di dalam gereja, relasi menjadi tidak penting lagi, maka engkau di dalam pelayanan, di dalam apapun yang engkau kerjakan, engkau akan mengalami kesepian, engkau akan mengalami kelelahan dan sebagainya. Maka kalau kita melihat being kita sebagai gambar rupa itu ada dua hal penting, karakter dan relasi. Karakter dan relasi inilah yang menghasilkan perbuatan atau menghasilkan doing dari manusia. Karena relasi yang intim dengan Allah, maka saya mau datang beribadah. Saya rindu untuk beribadah. Saya rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Tangkap ya poinnya Bapak Ibu. Karena saya mengasihi orang-orang di sekitar saya, maka saya melayani. Dan itulah being itulah yang selalu mendorong doing kita. Dan tidak boleh dibalik ya Bapak Ibu. Perbuatan atau doing itu tidak menjadikan karakter kita atau relasi kita. Ya, doing tidak membentuk being kita. Jadi begini Bapak Ibu, kita bisa beribadah, tapi belum tentu kita punya relasi yang intim dengan Tuhan, betul nggak? Tapi relasi yang intim being itu, kalau ada relasi yang intim itu, ada kasih itu, maka yang muncul adalah apa? Beribadah, ini contoh yang paling sederhana. Tetapi apakah kalau saya beribadah, itu menunjukkan saya punya keintiman dengan Tuhan? Belum tentu loh. Karena saya mengasihi dan intim dengan Tuhan, maka saya berdoa. Tapi apakah ketika saya berdoa, itu saya intim dengan Tuhan? Karena saya mengasihi sesama saya, saudara seiman saya, maka saya mau melayani, saya mau menumbuhkan. Tetapi apakah ketika saya melayani, itu berarti saya mengasihi? Belum tentu. Maka Bapak Ibu, being inilah yang sebenarnya membentuk doing. Dan tidak pernah doing itu membentuk being kita. Dan celakanya kemudian apa? Di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam pelayanan kita termasuk di dalam gereja, kemudian apa? Kita doing. Dan seakan-akan kalau saya doing, saya membentuk being. Enggak. Kenapa banyak orang bisa melayani bertahun-tahun, berpuluh tahun, tapi karakter mau menang sendiri, kasar, keras, licik misalnya.
tidak tulus, tetap dipelihara. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa doing itu akan membentuk being kita, enggak. Yang terjadi adalah seharusnya being kita membentuk doing kita. Nah kalau demikian, bagaimana kita membentuk being kita? Bagaimana kita membentuk being atau jati diri kita ini? Maka sebagai tujuan kita menjadi gambar dan rupa Allah, gambar dan rupa Kristus yang terus-menerus diperbaharui. Ada dua konsep penting, yaitu tinggal di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes pasal 15 ayat 5-7, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya, kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang kedua, dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ya ayat 16, ayat 22-25. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi buah Roh, ini satu konteks, ialah kasih, sukacita, karakter, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Ujungnya apa? Karakter juga. Janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu, tinggal di dalam Kristus, hasilnya apa? Buah. Dipimpin oleh Roh Kudus, hasilnya apa? Buah. Dan buah itu apa? Karakter. Karakter. Bicara tentang buah, bicara tentang karakter. Maka bagaimana karakter kita dibentuk? Ya tinggal di dalam Kristus dan dipimpin Roh Kudus. Dan caranya bagaimana? Hanya dua hal. Firman Tuhan dan Injil, kasih karunia. Firman Tuhan itu sedemikian pentingnya. Tetapi jujur, kenapa banyak orang di dalam gereja setiap hari baca Alkitab, setiap hari dengar renungan, apalagi sekarang enak ada gema yang bentuknya video dan bentuknya suara. Kita tinggal dengar. Kenapa setiap hari mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak berubah, tapi tidak berbuah karakternya? Apa yang terjadi? Ini sebuah tantangan di dalam memahami firman Tuhan, yaitu apa? Bapak Ibu bukan cuma baca, tapi mengerti. Tetapi mengerti pun seringkali yang terjadi adalah apa? Dan bahaya kita memahami firman Tuhan adalah kita bukan eksegesis, kita eisegesis. Seringkali budaya kita, kebiasaan kita, ya, pola hidup kita, itulah yang kemudian menafsirkan Alkitab. Bukan kita berbicara tentang apa yang Alkitab katakan. Dan inilah yang kemudian banyak sekali menjebak orang untuk salah memahami tentang firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita memahami baik-baik arti dari firman Tuhan? Dan ketika engkau salah memahami makna dan arti dari firman Tuhan, maka kita salah di dalam kita mempraktekkan, menjalankan kehidupan kita. Dan itu penting sekali di dalam proses pembentukan kita. Karena pikiran, maka Paulus berbicara dalam Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu. Pikiran membentuk hati, dan hati membentuk perilaku. Dan celakanya kemudian kenapa kok perilaku kita salah? Karena seringkali di dalam memahami Alkitab,
kita ini bukan eksegesis. Eksegesis itu apa? Apa yang kita katakan maknanya menurut firman Tuhan, itu apa? Itu eksegesis. Digali keluar. Kalau eksegesis, apa kebiasaan saya? Maka saya menafsirkan itu berdasarkan kebiasaan saya. Dan itu yang terjadi. Banyak orang suka ngerenung-ngerenung dan kemudian, oh saya ngerti firman Tuhan tapi enggak ngerti. Tetapi yang kedua bukan cuma sekedar eksegesis Bapak Ibu, tapi refleksi diri. Seberapa dalam, seberapa kita mau membuka diri kita, dikoreksi oleh firman Tuhan, itu yang akan mengubah hidup kita. Nah seringkali kemudian ketika kita mendengar firman Tuhan, itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Dan sulit sekali bagi kita membuka di dalam kedalaman kita. Sampai itu kadang-kadang kalau dibuka, kita ditelanjangan dan merasa malu. Tapi kemudian kita merasa aman dengan apa? Saya tidak mau merefleksikan firman Tuhan buat diri saya. Dan gampang sekali kemudian yang terjadi adalah kita menghakimi orang lain menurut firman Tuhan. Dan mudah sekali kita menunjuk orang lain, tetapi lupa bahwa ada 3 jari yang menunjuk kepada diri kita. Kenapa harus 3 jari? Karena itu perlu refleksi yang dalam-dalam sebelum kita menilai orang lain. Dan kenapa tidak terjadi perubahan? Karena kemudian kita tidak berani membuka diri kita untuk firman Tuhan itu masuk ke dalam, sampai ke dalam kedalaman di kita. Seberapa kita mau membiarkan firman Tuhan masuk ke dalam kedalaman kita, itulah kemudian yang mengubah karakter-karakter kita. Saya menggumul ini, kenapa ya orang baca Alkitab? Kenapa orang bisa buka tafsiran-tafsiran tetapi tetap tidak berubah? Termasuk diri saya. Karena ada kemudian benteng-benteng yang begitu besar, ada tembok-tembok yang kemudian kita melindungi diri kita dan tidak mengizinkan firman Tuhan itu membongkar itu semua. Tetapi hal yang kedua yang juga tidak kalah penting dan sangat penting yaitu Injil, kasih karunia. Hidup kita ini bernilai karena ada anugerah dalam Kristus. Hidup kita berharga karena Kristus mengasihi kita dan menempatkan kita itu begitu berharga di matanya. Bahkan Alkitab itu mengatakan kita itu seperti biji matanya. Bapak Ibu, itu gambarannya begitu luar biasa sekali. Tetapi celakanya kemudian apa? Kita ini tidak hidup di dalam kasih karunia. Kita masih mencari penghargaan-penghargaan padahal kita sudah berharga di mata Tuhan. Tapi kita begitu mencari penghargaan-penghargaan dari yang lain, seakan-akan Tuhan tidak cukup bagi kita. Anugerah itu begitu penting sekali di dalam proses pembentukan dari karakter kita. Bapak Ibu, saya itu terkesan dengan puisi, kalau yang ikut bimbingan pranika pasti tahu ya. Kita pakai buku konseling pranika yang ditulis oleh Pendeta Yakub Susabda. Di dalam buku konseling pranika itu ada sebuah puisi Bapak Ibu. Puisi itu begitu pentingnya dan begitu berkesan bagi saya. Karena itulah menggambarkan anak-anak yang dibentuk tidak dalam anugerah. Dibentuk dengan kekerasan, celaan, cemoohan. Justru karakter mereka nggak terbentuk, unik ya. Semakin kita cemooh, semakin kita hajar, anak itu tidak terbentuk karakternya. Dorothy Low Nolte itu mengatakan begini, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Ya toh, anak kita ini belajar memaki dari mana sih? Anak kita belajar kasar dari siapa? Dari kita yang secara tidak sadar. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menghina diri sendiri. Bapak Ibu, tidak pernah hidup tanpa anugerah itu menghasilkan karakter. Termasuk kita dengan anak-anak kita contoh, termasuk kita di dalam gereja. Seringkali yang terjadi adalah apa? Kritikan-kritikan, cemoohan-cemoohan yang tidak ada rasa orang itu melayani, tidak ada pujian sama sekali. Tidak dituntut untuk sempurna, selalu kurang dan kurang.
Sehingga kita menyadari setiap tahun kita kesulitan mencari orang-orang yang melayani Tuhan. Karena apa? Karena selalu dicemooh. Hasilnya apa? Orang-orang yang hidupnya ketakutan, yang kemudian akhirnya bersaing ingin menunjukkan saya lebih baik dari orang lain supaya saya tidak dicela, saya tidak dikritik. Betul nggak? Dan apa yang dibentuk dari para pelayan-pelayan itu? Bukan karakter, ketakutan, demi ketakutan. Akhirnya sangat sulit dan akhirnya rangkap-rangkap orang itu aja. Akhirnya aturannya 3 periode harusnya istirahat, tidak bisa istirahat. Karena apa? Tidak ada yang mau naik. Kenapa? Karena kita membentuk bukan budaya dengan kasih karunia, bukan dengan anugerah. Termasuk dengan anak-anak kita bukan seperti itu. Anak-anak yang hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak pernah kemudian yang bukan anugerah bisa menghasilkan karakter yang baik. Hanya dengan anugerah, maka anak-anak dan manusia bisa bertumbuh, muncul karakter-karakter yang indah. Dikatakan indah sekali, jika anak dibesarkan dengan toleransi. Kadang-kadang hidup kita tidak ada toleransi, salah sedikit habis. Maka kalau pelayanan tidak boleh ada salah. Padahal kita sendiri waktu mulai melayani juga kita banyak salah. Saya sendiri pun banyak salah. Tapi Tuhan itu izinkan di dalam anugerah. Enggak apa-apa salah itu. Tetapi seakan-akan tidak ada toleransi. Tetapi anak-anak yang dididik, orang-orang yang dibesarkan atau diizinkan hidup dengan toleransi, ia belajar untuk menahan diri. Unik ya, dia bisa mengontrol diri, menguasai diri. Jika anak, ini seorang pendidik ya, ini puisi bukan asal puisi, tapi puisi dari hasil riset. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan baik, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh rasa percaya. Kenapa banyak anak-anak sulit sekali percaya Tuhan? Karena sama kita orang tua aja nggak trust. Karena tidak punya rasa aman. Hidup di dalam ketakutan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menghargai diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Dan bukan cuma menemukan cinta, tapi dia bisa mencintai dan mengasihi orang lain. Anugerah membentuk dari karakter. Bagaimana caranya hidup dalam anugerah? Hidup dalam anugerah bukan bagaimana caranya. Karena anugerah nggak pakai cara. Itu kata anugerah itu diberikan secara cuma-cuma walaupun itu bukan murahan. Menikmati anugerah. Makanya Bapak Ibu, 2 tujuan penting daripada manusia, hidup memuliakan Tuhan, tapi seringkali orang cuma ngomong setengah, lupa satu hal. Tujuan hidup manusia memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Ini teologi reform. Bukan cuma memuliakan Tuhan, tetapi menikmati Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang kemudian menjadi dasar yang penting, menikmati. Bicara menikmati ada keintiman dengan Tuhan. Kalau kita tidak bisa menikmati Tuhan, kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Ya, betul nggak? Misalnya begini, saya ngomong, makanan di restoran A itu enak, tapi saya nggak pernah makan di situ. Bapak Ibu cuma saya ngomong, saya dengar restoran A itu makanannya enak, saya cuma dengar dan saya tidak wah excited. Tetapi kalau saya betul sudah makan di restoran dan betul-betul enak sekali makanannya, saya akan ngomong dengan berbeda. Itu restoran itu enak sekali makanannya. Kamu pasti tidak akan menyesal, kamu pasti akan menikmati. Beda enggak Bapak Ibu?
Kenapa hidup kita sulit memuliakan Tuhan? Karena kita tidak menikmati Tuhan. Menikmati anugerah itu loh. Kita hidup ketakutan dengan Tuhan. Kalau saya nggak kasih persembahan nanti usaha saya dibikin bangkrut. Kalau saya nggak datang ke kebaktian nanti saya dihukum. Bukan. Kita datang memberi persembahan, kita datang beribadah, kita melayani Tuhan. Karena kita betul-betul mengalami, menikmati kasih Tuhan. Kalau kita cuma hidup doing, satu saat kita akan pensiun. Saya sebagai hamba Tuhan, saya menyadari saya akan emeritus satu saat. Terus kalau emeritus saya pelayanannya, ataupun satu saat saya sakit, tidak bisa bergerak. Terus gimana? Saya merasa hidup saya gagal. Itu kalau kita mengerjakan by doing. Tetapi kalau kita menikmati anugerah Tuhan, walaupun saya pensiun, walaupun saya terbaring tidak bisa apa-apa, kalau saya menikmati Tuhan, saya tidak pernah kecewa dalam hidup ini. Menikmati anugerah Tuhan. Menikmati Tuhan. Gak usah pakai cara macam-macam. Pertanyaan, apakah hidup kita betul-betul menikmati berjalan bersama Tuhan? Dan inilah yang sebenarnya kehilangan di dalam hidup kita manusia. Inilah kegagalan manusia, Adam dan Hawa. Tidak pernah bisa menikmati Tuhan. Akhirnya memberontak dan diusir dari Taman Eden, masuk Taman Eden. Kita kenapa sulit sekali melihat anugerah? Karena kita tidak lagi bisa menikmati Tuhan. Saya nggak tahu, walaupun doktrin kita kadang reform, tetapi di dalam realitanya kita harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kenapa? Kemudian kita menjadi seperti orang Farisi. Kita tidak lagi menikmati Tuhan dalam hidup kita, di dalam anugerahnya. Maka saya rindukan Bapak Ibu kita betul-betul di dalam hidup ini. Bukan doing kita yang kita kejar. Di dalam pelayanan ini bukan doing. Pada ujungnya, ujung pelayanan itu apa sih? Ujung dari amanat agung itu apa? Jadikan semua bangsa apa? Termasuk diri kita apa? Murid Kristus. Murid Kristus, bukan menjadi orang Kristen. Menjadi murid. Menjadi murid itu apa? Hidup di dalam karakter seperti guru kita, yaitu Kristus. Itu yang dilupakan. Being. Mari kita di dalam pelayanan, di dalam seluruh aspek hidup kita, bukan lagi doing kita. Bukan berarti saya ngomong, kemudian kita malas-malasan, enggak. Waktu being kita benar, itu akan nampak di dalam doing kita. Tapi doing kita belum tentu itu berakar dari being yang benar. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami tahu. Seringkali di dalam hidup ini yang kami lakukan hanya pengejaran-pengejaran. Prestasi-prestasi yang seakan-akan dilihat manusia itu begitu bagus. Tetapi di dalam kami sedang kehilangan being kita, kami Tuhan. Tapi biarlah Engkau sendiri yang menolong, membimbing kami Tuhan. Di dalam perjalanan kami mengikut Engkau, bahkan melayani Engkau. Itu sebagai momen kami mengalami, kami intim, kami merasakan anugerah-Mu. Dan kami menikmati Engkau dalam hidup kami. Ini kami, pimpin kami, bentuk kami, menjadi orang-orang yang menghasilkan buah, karakter-karakter dan relasi-relasi yang indah, yang nampak melalui kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin.